Halo semua, kembali lagi di tutorial membuat game arcade 2D dengan Python dan Pygame bagian ketiga. Oke, sebelumnya kita sudah mencapai ini progresnya. Kita sudah membuat player, membuat pesawat untuk enemy, dan juga membuat UFO serta background dengan bintang yang bergerak. Oke, selanjutnya kita akan membuat bullet atau laser yang keluar dari player. Untuk membuat bullet atau laser atau peluru ya, kita akan membuat sebuah kelas lagi. Di atas kelas game itu kita akan membuat kelas player bullet. Oke, kita subclass dari pygame.sprite.sprite. Oke, di dalam method initnya kita beri argumen atau atribut img. Kemudian kita super init. Selanjutnya kita akan membuat image, memasukkan image, pygame.image.load img. Oke, kemudian kita ambil rect-nya. Oke, save.rect ya, sama dengan save.image.getRect. Oke, setelah itu kita set color key-nya biar terlihat transparan. Kemudian kita buat method init, method update. Nah, pada method update kita akan menambah value pada posisi Y dari bulletnya dengan cara mengurangi ya, kita kurang 5. Dan jika posisi Y-nya melebihi dari 0 atau kurang dari 0, kita akan menghapus bulletnya. Jadi kalau dikurang 5 itu dia akan bergerak menuju ke atas. Oke, untuk image-nya saya menggunakan image ini pbullet.png. Nanti saya akan masukkan ke dalam deskripsi, boleh di-download ya. Oke, kita akan ke atas. Di dalam images itu kita buat sebuah variabel player bullet. Kita beri nama yang tadi pbullet.png. Maksudnya kita masukkan image yang tadi. Kemudian kita buat group untuk player bullet. Kita beri nama player bullet underscore group sama dengan pygame.sprite.group. Oke, untuk membuat bullet ini kita tidak ke kelas game tapi langsung di kelas player itu sendiri. Caranya kita buat sebuah metode baru dalam kelas player. Kita beri nama shoot atau menembak ya. Nah, kita akan membuat bullet instan dari kelas player bullet yang tadi kita masukkan image yang kita masukkan di atas. Kemudian kita akan mengatur posisi dari bullet sesuai dengan mouse cursor ya, cursor mouse, yaitu mouse sama dengan pygame.getPose. Kemudian untuk posisi X dari bulletnya kita ambil dari mouse index 0, dan untuk posisi Y-nya kita ambil dari mouse index 1. Selanjutnya kita akan masukkan bullet ini ke dalam grup bullet, player bullet group.add bullet, dan juga ke dalam sprite group. Oke, sprite group.add bullet. Oke. Nah, untuk menjalankan fungsi shoot ini kita akan pergi ke event di dalam kelas game. Eventnya berada dalam run game. Nah, ini eventnya, yaitu pada key down. Maksudnya setiap kali kita tekan keyboard atau tombol apa saja yang kita tekan pada keyboard, maka fungsi shoot-nya akan berjalan. Save.player.shoot akan kita jalankan. Nah, ini contohnya. Nah, setiap kali kita tekan keyboard, dia akan mengeluarkan bullet dan akan berjalan menuju ke atas ke titik 0. Setelah melewati titik 0, dia akan hilang dan terhapus dari grup. Oke. Itu fungsi dari save.kill yang tadi. Oke, kemudian kita sudah bisa membuat bullet untuk playernya. Kita juga akan membuat bullet untuk enemy dan juga untuk UFO. Oke, untuk itu kita akan membuat satu kelas lagi. Kita akan membuat kelas namanya kita beri enemy bullet.
Kemudian kita subclass dari player bullet saja biar lebih mudah. Oke, di dalam init metodenya masih kita masukkan img, dan untuk ini super initnya juga kita masukkan img karena pada playernya itu ada img, player bullet ya. Oke, seperti pada player bullet di atas ada update-nya. Karena update-nya ini berbeda, tidak sama dengan player bullet, maka kita akan membuat metode update tersendiri untuk enemy bullet. Oke, kita akan membuat metode update untuk enemy bullet, def update self. Nah, untuk enemy bullet ini kita akan menambah value kepada posisi Y-nya dengan sebanyak 3. Dia akan bergerak ke bawah, dan setelah melampaui screen height atau tinggi dari screen, sama seperti tadi kita akan menghapusnya dari grup dengan cara self.kill. Oke, kemudian kita akan masukkan image-nya. Untuk bullet untuk enemy ini saya menggunakan gambar yang ini, enemy bullet.png, gambar bulat. Oke, kita masukkan image-nya dulu ke atas. Kita akan beri nama enemy bullet, masukkan nama gambar tadi, image tadi, yaitu enemy bullet.png. Setelah itu kita akan membuat grup untuk enemy bullet. Kita beri nama enemy bullet underscore group sama dengan pygame.sprite.group. Sama seperti player tadi, kita akan membuat method shoot untuk enemy-nya supaya kita bisa membuat bullet untuk enemy-nya. Oke. Di sini def shoot self. Oke, di dalam shoot ini kita akan membuat instan dari enemy bullet. Oke, kita beri nama bullet ya, tapi kita akan memberi kondisi kepada Y-nya dulu. Y dari enemy itu bukan dari bullet ya. Kita akan memberi kondisi dari posisi Y untuk enemy-nya jika Y-nya berada pada 0, 30, 40 dan selanjutnya itu. Oke, 300, 700 misalnya. Nah, kita akan membuat bullet. Jadi pada posisi tersebut bullet akan kita buat, jangan lupa if-nya. Ya, if save.rect in, yaitu value tersebut kita buat bullet, kita buat nama enemy bullet. Kemudian kita ambil dari kelas enemy bullet yang di atas, kita buat yang tadi kita buat. Oke. Kemudian kita masukkan image-nya enemy bullet. Oke. Selanjutnya untuk posisi X dari bulletnya kita ambil dari posisi enemy itu sendiri. Dari X-nya enemy, untuk Y-nya bullet juga kita ambil dari Y-nya dari enemy. Oke. Selanjutnya kita masukkan ke dalam grup enemy bullet. Oke. Oke, enemy bullet group .add enemy bullet. Oke, kemudian juga ke dalam sprite group. Oke, sprite group .add enemy bullet. Oke, kemudian metode shoot ini kita masukkan ke dalam update karena dia tidak tergantung event pada tombol. Kalau untuk player tadi kita nekan tombol pada keyboard, sedangkan enemy ini dia menembak secara otomatis, jadi kita masukkan ke dalam update. Oke, sekarang kita lihat. Nah, oke, itu dia bulletnya. Tetapi kita lihat masih ada kotak-kotak putih pada bulletnya, jadi tidak terlihat bulat ya. Oke, itu kita harus masukkan color key. Kita harus men-set color key pada enemy bulletnya sesuai dengan warnanya. Yang tadi itu warnanya putih ya. Kalau kita masukkan warnanya hitam seperti ini, dia akan tetap tidak akan hilang. Sekarang kita lihat. Nah, bulletnya masih tetap putih. Ada kotak putih di sekeliling bulatannya. Nah, sekarang kita akan ganti warna putih tadi, warna hitam itu dengan warna putih, white, maka kita akan melihat tidak ada lagi kotak-kotak putih ya.
di sekeliling bulatan dari bulat tuh. Tapi kita lihat itu bulatnya masih terlalu rapat, kita bisa atur bulatnya yang di sini. Kita jangan terlalu rapat angkanya, 30, 50, 70, atau kita hapus yang 200-nya. Oke, kita lihat itu sudah tidak terlalu rapat lagi. Dan kalian bisa atur sendiri sesuai dengan selera masing-masing ya. Ini ada contoh cara membuatnya seperti itu. Oke. Nah, itu sudah bisa kita buat untuk enemy-nya. Oke. Selanjutnya kita juga akan membuat untuk UFO-nya. Oke. Oke, untuk UFO-nya kita ambil saja dari yang ini, kita copy pada enemy yang di atas. Karena isinya mirip-mirip saja ya. Tapi kita rubah saja yang enemy itu menjadi UFO. Kita rubah semua ini. Oke, kita rubah menjadi UFO. Oke. Nah, itu sudah menjadi UFO. Kemudian method shoot-nya juga kita masukkan ke dalam update seperti pada enemy tadi. Kemudian kita akan ke atas, kita masukkan image-nya. Image untuk bullet UFO-nya sama saja, kita akan menggunakan enemy bullet ya. Tapi variabelnya saja kita beri nama UFO_bullet. Enemy bullet.png. Kemudian kita juga akan membuat grup untuk UFO bulletnya. Ya, UFO bullet group sama dengan pygame.sprite.group. Oke, kalau UFO ini dia posisinya X bukan Y ya, karena dia berjalan secara horizontal. Oke, itu dia UFO-nya. Nah, setelah itu dia tidak menembak lagi karena kita tadi memberi angkanya sampai 700 ya. 700. Jadi setelah lewat 700 dia tidak akan menembak lagi. Jadi kita akan mengganti itu menjadi kelipatan. Kita coba kelipatan 5. Ini cara membuat kelipatan ya. X dibagi 5 sama dengan 0. Itu bukan dibagi itu. Oke, tanda apa? Persen. Nah, terlalu rapat ya. Oke, kita ganti lagi menjadi 50 misalnya. Biar tidak terlalu rapat. Oke. Nah, itu sudah kelihatan pas. Ya, sudah tidak rapat lagi. Oke, tapi kita lihat posisi keluarnya itu kelihatan bukan dari UFO-nya, malah dari samping UFO. Okay. Kita akan memperbaikinya. Kita bisa tambah pada posisi X-nya, value pada X-nya misalnya 50, dan value pada Y-nya mungkin sekitar 60 ya, atau 70. Kita coba. Nah, itu posisi bulletnya sudah berada di tengah dari image-nya. Oke, dan juga untuk enemy-nya kelihatan juga keluar dari samping. Kita akan perbaiki juga sama seperti UFO tadi. Untuk posisi X dan Y-nya kita pergi ke enemy bullet. Nah, itu kita akan tambah berapa? Mungkin sekitar 40. Untuk Y-nya. Oke, X-nya 40. Oke, Y-nya 50. Kita coba. Oh, ternyata di samping ya. Berarti X-nya kita kurangi. Misalnya 30, 20 atau 20 ya. Oke, itu sudah terlihat di tengah ya. Sudah pas. Oke, kalian juga bisa mengatur, melakukan adjustment dari posisinya.
Oke, ini sudah bisa. Oke, kita masih bisa mengatur ini biar tidak terlalu rapat. Oke. Oke. Ya, mungkin seperti itu kira-kira ya. Kalian bisa mengaturnya sesuai dengan selera masing-masing. Oke, kita akan lanjutkan ke tutorial berikutnya.